Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam cerdas berkarakter bagi para peserta undangan dan nominator penerima apresiasi cerdas berkarakter. Bapak, Ibu, dan teman-teman, para nominator telah memaknai nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai semangat juang dalam menghadapi masa pandemi. Melalui berbagai tindakan yang berdampak bagi diri sendiri, lingkup keluarga, bahkan masyarakat luas. Untuk itu, terima kasih kepada para nominator maupun penerima nominasi untuk mau menjawab keterpanggilan akan rasa memiliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia melalui praktek-praktek yang baik. Pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki 6 profil utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Mandiri. 6. Gotong royong. Keenam profil karakter ini adalah fondasi SDM yang unggul. Penghargaan ini bukanlah sebuah kompetisi, tapi upaya Kemendikbud untuk mengapresiasi para fasilitator, Pemda, pendidik, sahabat muda, cerdas berkarakter, hingga orang tua yang senantiasa tetap optimis dan kreatif menebarkan inspirasi nilai-nilai karakter Pancasila. Tahun 2021 sudah di depan mata. Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk kembali bersinergi optimis menghadapi tantangan di tahun depan. Tentunya dengan semakin memegang teguh nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk generasi cerdas berkarakter, Indonesia maju bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita bernafas dalam sila-silanya. Pancasila, ayo kita
Selamat datang di malam Apresiasi Cerdas Berkarakter. Senang sekali saya Fadli bersama rekan saya. Saya Meisya Siregar, kami berdua akan memandu acara pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai Fadli, Iya. kita ingin mengucapkan selamat malam kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, atau lebih akrab kita sapa dengan Mas Menteri. Betul. Terima kasih Mas Menteri karena tadi sudah membuka acara pada malam hari ini. Ya, dan kami juga nih Meisya ya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, para penjabat di lingkungan Kemendikbud, Kepala Puspeka Bapak Hendarman, UPT di lingkungan Kemendikbud. Dan juga kepada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia dan para nominasi penerima apresiasi cerdas berkarakter. Iya, untuk sahabat karakter dan juga Meisya nih malam ini ya, ini sangat spesial sekali nih karena acara ini ya disaksikan oleh sahabat karakter dari seluruh Nusantara yang saat ini sudah tergabung atau bergabung melalui tayangan virtual. Iya. Wah, sedang banget. Dan malam apresiasi ini, cerdas berkarakter ini merupakan acara puncak nih dari rangkaian pusaka atau pekan untuk sahabat karakter. Karena sejak tanggal 10 Desember hingga hari ini, kita sudah melakukan berbagai kegiatan acara atau berbagai rangkaian acara nih. Mulai dari seminar virtual nasional, pameran virtual, ada parade aksi, hingga pertemuan di malam hari ini. Wow, luar biasa. Jadi begitu panjang sekali rangkaian acara yang sudah dibikin dan malam hari ini adalah malam puncaknya, begitu ya Betul Fadli? sekali Meisya. Dan sekarang saatnya kita ingin memberitahu dulu tema acara pada Boleh, malam silakan. hari ini nih Fadli. Temanya adalah generasi cerdas berkarakter Indonesia maju bermartabat. Dan acara ini bertujuan untuk menyebarluaskan capaian kebijakan penguatan karakter profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar dalam tayangan televisi yang menarik, kreatif, dan juga memberikan apresiasi cerdas berkarakter bagi para pegiat penguatan karakter. Oke Meisya dan juga semua ya, pada malam ini kita juga akan ada rangkaian kegiatan nih, Ya. yaitu pemberian apresiasi cerdas berkarakter, bincang cerdas berkarakter, dan penampilan dari bintang tamu kita Wah. yang telah hadir di malam hari ini. Seru. Nah, pemberian apresiasi cerdas berkarakter ini adalah penghargaan yang diberikan kepada para pegiat penguat karakter atau para pegiat penguatan karakter Ya. yang memiliki praktik baik dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter yang telah dinyatakan lolos penilaian dan verifikasi oleh Pusat Penguat Karakter. Dan akan ada 5 kategori penganugerahan yang diberikan nanti. Yang pertama, langsung aja saya bacakan. Baik. Kategori orang tua cerdas berkarakter. Ya. Yang berikutnya, kategori pendidik cerdas berkarakter. Dan kita juga punya kategori Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter. Dan ada kategori Fasilitator Cerdas Berkarakter. Dan yang terakhir, kita punya kategori Sahabat Muda Cerdas Berkarakter. Dan dalam kesempatan ini tidak lupa juga kami ingin menyampaikan bahwa rangkaian acara Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter ini diselenggarakan oleh Puspeka Kemendikbud, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sebelum memulai rangkaian acara pada malam hari ini nih Fadli, Iya, Meisya. pertama-tama kita ingin menyaksikan dulu penampilan dari Happy Kids Wow. Project yang akan menyanyikan jingle lagu Cerdas Berkarakter. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Aku harus berkomitmen
Karso Sung Tulodo. Ing madya mangun karso. Tut Muri Handayani. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih pusat penguatan karakter bersama Kemendikbud. Ayo jadi generasi cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Junjung kebinekaan global untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Aku harus cerdas berkarakter. Ya, saya ingin menyapa kembali. Selamat malam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim, dan segenap pejabat di lingkungan Kemendikbud, para nominasi penerima apresiasi cerdas berkarakter, dan para peserta undangan sekalian. Setahun sudah kita melewati masa pandemi. Tentu bukan waktu yang sebentar, karena banyak yang sudah kita lewati, terutama mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dari rumah atau melalui pembelajaran jarak jauh. Betul sekali Fadli, dan untuk itu diskusi kita pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan juga ngobrol tentunya dengan para orang tua, kemudian ada juga pendidik dan juga perwakilan dari siswa yang selama ini tentu saja mereka sudah bergotong royong bersama-sama untuk berjuang dengan pembelajaran jarak jauh tentunya di masa pandemi ini. Dan akan menarik sekali Fadli tentunya karena kita akan menyimak cerita-cerita yang akan sangat inspiratif sekali dalam mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dipraktekkan terutama pada saat ketika mereka berjuang di masa pandemi melawan COVID-19. Oke Mbak Mesya, sebelum kita memulai diskusinya, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber yang akan bergabung dalam bincang inspiratif malam ini. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dan selanjutnya juga buat Mona Ratulio, perwakilan sebagai orang tua. Gimana kabar, sehat ya Mona ya? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mona. Selanjutnya juga ada Ibu Rohanim, Kepala UPT SMPN 38 Medan, perwakilan pendidik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Fadli, Mbak Mesya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada adik cantik Zahwa Diva Aulia, atlet pencaksilat dan siswi berprestasi di Palu, Sulawesi Tengah, perwakilan dari siswa. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih kepada seluruh narasumber tadi dan tentunya Fadli, para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini, mereka itu memiliki gagasan dan juga ide-ide yang sangat menginspirasi kita nantinya, tentunya terkait dalam pendidikan selama pandemi ini. Dan langsung saja kita akan mulai ya diskusinya. Oke, boleh, silakan. Karena sudah tidak sabar, saya ingin mendengar bagaimana sih kedua belah pihak gotong royong dan juga perjuangan mereka selama pandemi ini untuk tetap bisa belajar dengan baik tentunya. Betul sekali. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, apa yang ingin disampaikan Mas Menteri atau ingin ditanyakan kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Apa kabar Ibu Rohanim, Mbak Mona, sama adik Zahwa? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak, senang banget baik Mas telah berngobrol hari ini. Ini kan kita dalam masa PJJ ini sudah hampir 8-9 bulan ya, dan tentunya tantangannya luar biasa. Tapi saya mendengar begitu banyak inspirasi yang saya dapatkan dari pengalaman Ibu, Mbak sama adik. Dan saya kepengen menanya gitu, di masa yang menantang seperti ini, dengan semua tantangan yang ada, itu apa sih hikmah yang paling inspiratif yang kalian rasakan di masa pandemi ini? Dan itu apa dampak positifnya bagi
pengembangan karakter diri masing-masing? Waduh, terima kasih banyak pertanyaannya Mas Menteri. Senang banget bisa ditanya ya kami sebagai orang tua sama Mas Menteri nih, karena kita tahu bersama bahwa menghadapi pandemi ini sebagai orang tua tentunya nggak mudah gitu ya. Nggak tahu deh Mas Menteri mengalami atau enggak, tapi saya percaya ya hampir semua orang mengalami betapa chaosnya gitu ya kita di awal pandemi di rumah. Betul. Belum pernah seumur hidup 24 jam bersama-sama di rumah, kemudian sekolah di rumah, bekerja di rumah dan lain sebagainya. Jadi kita hadapi kekeosan itu dengan terus-menerus mencari ilmu, mencari informasi, tentunya dengan bantuan teknologi ya, jadi lebih mudah gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak belajar di rumah, bagaimana menghadapi bersama-sama di rumah, tentunya ada konflik dan lain sebagainya. Untungnya banyak sekali webinar-webinar juga yang diadakan, sehingga bisa gotong royong bersama. Tentunya bukan cuma saya sebagai orang tua, sebagai ibu, tapi juga bersama dengan suami saya. Jadi kami ayah dan ibu betul-betul perlu bergotong royong gitu untuk bisa bersama-sama membangun suasana yang menyenangkan di rumah gitu ya, karena menghadapi pandemi ini tentunya nggak mudah bagi kami sebagai keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya hikmah yang paling luar biasa sih bisa menyaksikan langsung anak-anak sekolah di rumah gitu ya, kalau berhubungan dengan pendidikan. Betul-betul kita menyaksikan langsung betapa dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak di kelas, di sekolah menghadapi masalah-masalah, bagaimana frustasinya dia dan bagaimana menyelesaikan masalah, cara-cara yang dihadapi dan karakter anak-anak betul-betul kita mengenal lebih dalam, sehingga kita sebagai orang tua tentunya hikmahnya adalah kedepannya menghadapi anak-anak nih jadi lebih mudah, karena masa pandemi ini buat kami sebagai orang tua masa belajar untuk mengenal lebih dalam bagaimana karakter anak-anak dan bagaimana menghadapinya ke depan. Begitu kira-kira Mas Menteri. Makasih Mbak Mona. Saya orang tua 3 anak perempuan yang semuanya masih balita, jadinya ini benar-benar yang hikmahnya yang disebut Mbak Mona itu saya rasakan juga. Benar-benar bisa mengenal anak-anak saya gitu, yang kalau misalnya kita tidak work from home, nggak belajar dari rumah, yang mungkin nggak dapat kesempatan itu. Saya mau nanya ke Bu Rohanim, gimana Bu Rohanim? Ya, terima kasih Mas Menteri atas pertanyaannya. Di masa pandemi ini yang inspiratif sekali adalah di mana hubungan antara orang tua dan guru itu semakin mesra dan semakin harmonis, saling berkomunikasi, saling bersama-sama untuk mengawal anak-anak kita di masa pandemi yang melakukan pembelajaran dari rumah gitu. Itu yang inspiratifnya. Kemudian anak-anak juga merasa kerinduannya dengan guru, dengan sekolah yang selama ini mungkin kalau mau ke sekolah harus dibangunkan dulu oleh orang tua, harus dipaksa dulu cepat bangun supaya tidak terlambat. Tetapi dengan adanya pandemi ini anak-anak itu rindu ke sekolah, pengen cepat-cepat kembali ke sekolah. Jadi intinya adalah nilai karakternya itu anak kemandirian, kemudian rasa tanggung jawab, itu nilai karakter yang muncul di masa pandemi ini. Terima kasih Mas Menteri. Luar biasa sih, nggak pernah kita melihat jumlah interaksi baik positif maupun negatif ya daripada orang tua dan guru. Jadinya benar-benar ada rasa kepemilikan keduanya, bahwa anak ini milik kita berdua gitu loh. Harus kolaboratif. Dan itu paradigma yang baru di dunia pendidikan. Saya mau nanya Adik Zahwa, gimana nih sebagai anak berprestasi, murid berprestasi, apa hikmah yang bisa ditarik dari masa pandemi ini, Adik Zahwa? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Menteri. Kalau hikmah dari saya sendiri, sebagai siswa kita dapat pengalaman baru dalam hal pembelajaran jarak jauh. Karena sebagai siswa kita harus mengatur waktu kita sendiri, tidak bisa malas-malasan di rumah, harus membagi waktu, entah itu belajar dan kegiatan lain di rumah. Jadi harus lebih disiplin. Terima kasih. Oke, buat Adik Zahwa jawabannya singkat banget ya. Biasa. Mengatur diri sendiri, mendidik karakter sendiri. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, kita masih akan melanjutkan diskusinya yang semakin seru ini, Fadli. Tapi kita akan rehat sebentar karena kita akan menikmati dulu alunan suara yang indah sekali dari Putri Aryani dengan judul Indonesia Pusaka. Indonesia
sekarang kita akan kasih kesempatan Fadli Oke. untuk narasumber memberikan pertanyaan atau mungkin berdiskusi atau mau berkeluh kesah, silakan kepada Mas Menteri. Kita persilakan kepada narasumber. Mungkin yang pertama sahabat saya dulu nih, yang saya tahu banget nih senasib sama aku, yang berjuang dan struggling mendampingi putra-putrinya sekolah. Mona Ratuliu, silakan apa yang mau disampaikan kepada Mas Menteri. Waduh, terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Terima kasih, Mas. Ini kan kita nih orang tua nih pengen banget anak-anak tuh bisa bersaing gitu secara global nih Mas Menteri. Kira-kira apa aja sih karakter yang perlu kita tanamkan nih seiring upaya kita untuk mengembangkan kompetensi anak-anak kita sendiri supaya bisa bersaing secara global, Mas? Baik, terima kasih Mbak Mona. Pertama kita harus tahu, karena pendidikan itu satu-satunya bidang yang benar-benar orientasinya 100% masa depan. Benar nggak? Nggak ada bidang lain yang orientasinya masa depan. Jadi kita harus tahu nih masa depan nih bakal perubahannya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa terlalu memprediksi kemana arah perubahannya. Ada beberapa tren-tren, tetapi yang udah jelas perubahan dan kecepatan perubahan itu akan mempercepat. Jadi adaptabilitas. Ya. Adaptabilitas dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat itu maha penting. Itu yang pertama dulu. Jadinya kalau anak kita itu tidak bisa melihat situasi-situasi baru dan dia tidak punya minat untuk belajar, dia tidak punya minat untuk belajar sesuatu yang baru, itu masalah. Itu masalah buat anak-anak kita. Jadi anak-anak itu nomor satu adalah minat dia untuk memperbaiki diri, untuk belajar secara mandiri, itu luar biasa pentingnya. Jadi kita buat ini namanya profil pelajar Pancasila nih Mbak Mona. Dan profil pelajar Pancasila ini ada 6 komponen yang menurut kita adalah profil-profil terpenting yang kita inginkan. Baru sistem pendidikan kita harus mengacu kepada 6 profil itu. Yang pertama dari 6 profil itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas, ya. Integritas, spiritualitas, dan moralitas ini ada di dalam profil ini, ya. Yang kedua adalah kebinekaan global. Untuk kita berkompetisi secara global, kita harus punya kemampuan berkebinekaan global. Kita harus punya kemampuan merasakan, mencintai perbedaan di antara diri kita. Mencintai perbedaan agama, suku, opini. Itu harus mencintai, bukan hanya ditoleransi, harus dicintai. Jadinya ketiga itu adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah di berbagai macam aspek dalam hidupnya. Bukan cuma masalah di bidang matematika ya, bukan cuma masalah di bidang sains atau bahasa. Dia memecahkan masalah dalam sehari-hariannya. Kalau dia ingin menghemat untuk sepatu bola yang baru, harus berapa uang yang dia hemat untuk mendapatkan itu. Itu kemampuan problem solving, kemampuan berpikir. Dan juga kemampuan untuk tabah terhadap informasi yang tidak benar. Untuk mempertanyakan informasi, siap-siap menanya bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita itu punya pemikiran yang kritis kalau guru-guru dan orang tuanya tidak menganjurkan dia menanyakan pertanyaan, men-challenge kita dalam semua topik. Keempat adalah kreativitas. Di dunia masa depan kita, kreativitas itu bukan hanya dari aspek seni, bukan hanya dari sisi budaya, tapi kreativitas dalam menghadapi situasi, kreativitas dalam mencari nafkah, kreativitas bahwa walaupun misalnya tidak mendapat pekerjaan, bagaimana kita bisa mencari nafkah dengan menggunakan kompetensi atau skill-skill kita sendiri, kemampuan berinovasi untuk dirinya sendiri. Kelima adalah kemandirian, kemampuan anak itu secara independen untuk belajar dengan dirinya sendiri, bermain dan mengoccupy atau dirinya sendiri, dan bekerja dengan motivasi yang bukan karena dimarahin orang tua, dimarahin guru, bukan hanya motivasi mencari uang, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia secara mandiri, dan itu harus dilatih dari kecil. Dan yang terakhir adalah tentunya bergotong royong. Ini mungkin dari sisi teknis adalah kompetensi yang paling penting buat anak-anak kita di masa depan. Kemampuan untuk berkolaborasi. Karena di masa depan kemampuan kita bekerja sebagai tim itu akan menjadi luar biasa pentingnya. Jadi kemampuan dia bekerja sama, berempati dengan manusia lain, dan sensitif terhadap status emosional orang-orang di sekitarnya dia, itu luar biasa pentingnya. Jadi itu menurut saya adalah fondasi daripada SDM yang unggul. Semoga itu menjawab pertanyaannya Mbak Mona. Oke. Waduh, terima kasih banyak Mas Menteri. Ini pertanyaan yang selalu ada di kantong nih langsung dijawab sama Mas Menteri ya. Ya, terima kasih banyak buat Mona. Mungkin kita minta dari Ade Zahwa pertanyaan singkat untuk Mas Menteri. Boleh silakan, Dek. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini kami seluruh pelajar Indonesia belajar secara daring. Jam pelajaran tidak terikat, namun suatu hal yang sangat mengganjal.
manakala ada guru yang kurang mahir dalam menggunakan IT, sehingga kami hanya diberikan tugas saja. Jadi pertanyaan dari saya adalah, apakah ada program pemerintah agar semua guru memiliki kemampuan yang baik dalam hal pembelajaran daring sehingga tetap menyenangkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ade Zahwa. Langsung Terima dijawab kasih. mungkin dengan Mas Menteri. Silakan Mas. Iya, terima kasih Ade Zahwa buat pertanyaannya. Jadi kami membantu memfasilitasi dengan pelatihan guru yang pertama, tapi kedua juga kami membuat namanya kurikulum darurat buat guru-guru sekarang, di mana kurikulum darurat itu standar pencapaiannya banyak yang berkurang sampai 30-40% sehingga fokus kepada yang esensial saja. Benar-benar berfokus kepada numerasi, literasi, kecakapan hidup, dan pendidikan karakter. Jadi kita ingin yang esensial aja dan juga yang akan paling berdampak kalau anak itu biar nggak ketinggalan pada saat dia maju ke jenjang berikutnya. Jadi benar-benar kita melakukan penyederhanaan dengan kurikulum darurat tersebut. Kami juga udah bilang sama semua guru bahwa ketuntasan kurikulum tidak perlu lagi menjadi basis daripada ujian akhir sekolah yang dilakukan masing-masing sekolah. Itu juga yang kita lakukan. Di luar itu masih nggak cukup. Kita menciptakan modul-modul pembelajaran terutama buat adik-adik yang lebih muda untuk SD dan PAUD. Kami buat modul-modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline khusus untuk guru itu membina orang tua. Jadi orang tua yang jadi guru di rumah memfasilitasi aktivitas dengan anak-anaknya di dalam konteks hidup sehari-hari. Misalnya belajar numerasi dengan memasak nasi goreng untuk makan malam. Bagaimana kita membaca dan menghitung jumlah rempah-rempah dan bahan-bahan yang harus ditakar untuk membuat suatu resep nasi goreng gitu. Dan ada berbagai macam modul-modul seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan ya untuk memastikan bahwa kreativitas daripada guru itu bisa benar-benar menjadi suatu hal yang terjadi. Kita perlu memberikan mereka kemerdekaan, perlu memberikan mereka ruang bergerak untuk bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa. Tapi ujung-ujungnya inovasi itu harus dilakukan guru, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, karena ujung-ujungnya yang berdampak kepada pembelajaran anak itu adalah guru-guru. Jadi tugasnya pemerintah adalah untuk memberikan berbagai macam fasilitas untuk guru-guru itu mengambil langkah inovasinya sendiri. Oke. Ya, buat Ade sudah dijawab tadi sama Mas Menteri ya, dan kebetulan yang berikutnya masih ada Ibu Rohanim nih, pertanyaan singkatnya, silakan Ibu Rohanim. Mas Menteri izin bertanya, untuk masa pembelajaran secara PJJ, bagaimanakah kiat-kiatnya untuk menanamkan nilai akhlak budi pekerti kita kepada peserta didik kita, di mana pada masa pandemi ini pembelajaran itu dilakukan secara daring dan cenderung hanya transfer ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kiat-kiat kita agar nilai akhlak budi pekerti anak-anak kita, peserta didik kita itu bisa sama-sama kita kawal. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohanim untuk pertanyaannya sangat baik. Ini masa yang sangat menantang dan ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena di satu sisi memang kita tidak ingin anak-anak kita ketinggalan ya dari sisi pembelajaran mereka biar pada saat sudah selesai pandemi ini mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Jadinya banyak sekali guru memang kita mengerti berfokus kepada kompetensi-kompetensi esensial yang hubungannya kebanyakan kognitif atau akademis gitu ya biar nggak ketinggalan. Tetapi kita melihat di situasi yang sangat sulit ini, peran orang tua menjadi luar biasa pentingnya. Peran orang tua. Karena begini, bagaimana sih kita mengajarkan karakter? Saat-saat yang paling berpotensial untuk mengajarkan anak-anak kita berkarakter adalah dalam situasi yang menantang. Seperti yang Ibu Rohanim tadi bilang, mengenai anak-anak sekarang dipacu untuk melakukan disiplin dirinya di masa pandemi ini. Bisa bayangkan sekarang betapa sulitnya. Di mana dia harus secara mandiri menentukan jadwal dia sendiri, menentukan waktu dia PR, ya mungkin bukan waktu dia sekolah, tapi waktu dia PR itu harus dia tentukan. Bagaimana dia mengatur dirinya, regulasi dirinya dalam berbagai macam hal-hal yang mungkin menarik dia. Mungkin ada gadget di situ, ada game di situ, mungkin dia kepengen baca-baca, nonton TV. Dan bagaimana dia mengatur dirinya itu adalah pendidikan karakter. Jadi orang tua itu harus menjadi pembimbing utama di dalam pendidikan karakter di selama PJJ ini. Dan guru-guru itu bisa membantu orang tuanya dengan memberikan beberapa sistem-sistem atau parameter-parameter struktur atau rutinitas
yang sangat baik, dan dalam situ itu bisa membantu. Kedua, menurut saya salah satu hal yang sangat terbaik adalah di masa ini kan semua lagi krisis ya. Ini bukan hanya krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi dan kita juga ada krisis pembelajaran karena sekolah-sekolah harus tutup tatap muka. Jadi ini sebenarnya pendidikan karakter itu bisa di dalam situasi yang luar biasa menantang, pendidikan karakter menurut saya malah lebih banyak potensinya untuk mendidik. Walaupun sayangnya sekali mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka, belajar karakter daripada peer mereka, itu memang sangat disayangkan. Tapi disinilah peran orang tua harus maju menjadi pendidik utama di bidang karakter. Ibu Rohanim, ada yang mau disampaikan lagi untuk Mas Menteri? Di akhir kata, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri yang telah meluncurkan program belajar dari rumah melalui TVRI yang sangat membantu kita semua, baik dari guru maupun dari orang tua. Terima kasih Pak Menteri. Dan itu dia, kita sudah melihat sama-sama dan juga mendengarkan secara langsung diskusi dari Mas Menteri bersama para inspirator kita yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari orang tua, kemudian pendidik, dan juga siswa. Dan mereka memang mengakui, Fadli, bahwa begitu banyak tantangan yang mereka hadapi selama PJJ ini. Namun bagaimana caranya mereka tetap bisa berprestasi dan juga berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang tentunya itu akan membuktikan tantangan akan bisa dihadapi untuk tahun 2021. Luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Pak Menteri atau Mas Menteri yang sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga untuk Mona. Terima kasih banyak juga buat Ibu Rohanim dan juga Adik Zahwa Diva Aulia yang sudah ikut dalam diskusi bincang inspiratif malam ini. Dan mari kita bersama-sama untuk meyakini bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan pendidikan Indonesia bisa kembali normal. Dan mari sama-sama kita kuat melewati ini semua. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir, cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ini memang takkan mudah untuk bisa kita mengerti bahwasannya
rasakan damainya hatiku. Sadamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dari semua kepalsuan dunia. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kalau kita melihat penampilan dari Putri Aryani ini, waduh, sungguh menyentuh kalbu. Betul banget, dan rasanya itu damai banget ya. Itu lirik lagunya itu bener-bener tuh bikin tenang gitu loh, Mei. Banget, kalau bicara damai itu ya Fadli, aku tuh selalu merasakan damai ketika aku waktu kecil sampai dewasa setiap berdekatan dengan kedua orang tuaku. Ngerasain juga nggak seperti itu, Fadli? Bener banget Mesya. Karena orang tua itu adalah ya orang yang pertama membentuk karakter kita. Dan itu karakter kita itu tanpa sadar dibentuk sama orang tua kita loh yang pertama kali. Betul, garda terdepan. Jadi kalau misalnya anak-anaknya tidak punya karakter yang baik, pasti yang disalahkan orang tuanya. Iya. Nah kebetulan banget nih Mesya ya, kita ini masuk pada momen yang paling ditunggu-tunggu. Ya, akan ada pemberian apresiasi kepada para pegiat penguatan karakter. Oke, kalau gitu boleh kita geser dulu, Mesya? Oh, baik. Mari kita berpindah tempat dulu. Iya. Karena ini adalah momen yang paling mendebarkan, ditunggu-tunggu. Betul. Dari semua orang tua. Dan tentu saja kategori pertama apa, Fadli? Langsung aja kita masuk ke kategori pertama. Yang akan kita bacakan adalah orang tua cerdas berkarakter. Iya, dan kategori ini akan diberikan kepada orang tua yang memiliki praktik baik dalam pengasuhan dan mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan inilah penerima apresiasi kategori orang tua cerdas berkarakter. Yang pertama, Robert Blesia dan Helena Handa, orang tua dari Foni Blesia, alumnus Coburn University, Amerika Serikat, pertama dari Papua. Dan yang kedua, Indra Brasko dan Mona Ratulio. Mereka adalah parenting influencer dan penulis buku pengasuhan anak. Oke, dan yang berikutnya, Dr. Lula Kamal dan Andi Mulyadi Tirta Sasmita, dokter profesional
dan parenting influencer. Selanjutnya, Ivi Sujana dan Chandra Mujono merupakan orang tua asuh dari Arsa, yaitu anak berkebutuhan khusus yang berbakat. Dan yang berikutnya, Endang Setiati, orang tua Habibi Aisyah, penyandang difabel sukses dalam bisnis internet. Ya, dan selamat kami ucapkan kepada penerima apresiasi kategori orang tua cerdas berkarakter. Semoga dengan adanya apresiasi ini dapat menginspirasi para orang tua di Indonesia tentunya dalam mendidik generasi cerdas berkarakter. Dan Fadli, penerima apresiasi ini akan mendapatkan hadiah berupa plakat, sertifikat elektronik, dan juga gawai. Oke, untuk itu langsung saja selanjutnya kita masuk pada kategori pendidik cerdas berkarakter. Kategori ini akan diberikan kepada pendidik yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter. Dan penerima apresiasi kategori pendidik cerdas berkarakter adalah Saur Marlina Manurung, pendiri pendidik sekolah Rimba. Indriani Fujianti, guru PPKN berprestasi dan pendiri Kampung Dongeng. Fandi Dawean, guru pendidikan khusus berprestasi dan PJ unit produksi Braille Sorong. Adelia Aryani Putri, guru berprestasi pengabdi di daerah 3T Sabah. Maria Yosefina Moruk, guru honorer pengabdi daerah Pedalaman. Selamat kepada para penerima apresiasi kategori pendidik cerdas berkarakter. Semoga dengan adanya apresiasi ini bisa menginspirasi para pendidik yang ada di seluruh Indonesia untuk menyebarkan praktik baiknya dalam membangun generasi cerdas dan berkarakter. Dan penerima apresiasi akan mendapatkan plakat, kemudian sertifikat elektronik dan juga gawai. Oke, sebelum kita masuk ke kategori berikutnya nih Meisha nih, saya mau ngobrol dulu sama Meisha ya. Ya. Dilihat dari para pemenang tadi ini bahwa Indonesia ini memiliki bangsa yang beragam ya. Ya, betul sekali. Itu dia yang seperti Mas Menteri sampaikan, Fadli, di mana kita harus mencintai keberagaman yang ada. Jadi Betul. bukan hanya toleransi, tapi mencintai dari segala perbedaan. Tapi walaupun beragam, Fadli, kita tetap satu. Untuk itu langsung saja kita saksikan penampilan dari Ziva Magnolia, Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan senang sekali yang pertama saya bisa berada di sini turut merayakan Ibu dan Bapak insan pendidikan cerdas berkarakter di malam apresiasi cerdas berkarakter. Kesempatan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sadia Ma'ruf, pernah menjadi guru bahasa Inggris, bukan guru agama. Ya, penampilan solehah belum tentu ustazah. Ya, saat ini kita sedang berada pada masa-masa yang sulit. Pembelajaran jarak jauh. Kendalanya banyak. Salah satu keluhan yang paling utama itu kan teknologi ya. Teknologi, cara penggunaannya, akses terhadap teknologi, kadang-kadang akses listrik aja belum ada di beberapa daerah yang sangat terpencil. Akses terhadap teknologi, akses terhadap sinyal dan lain sebagainya. Terus orang warganet tuh ya, warganet tuh yang cuman bisa ngomong aja gitu ya, bilangnya, ini kan katanya Indonesia 4.0, kok begini gitu kan. Sabar tenang, ini masa sulit kita semua susah. Kita harus ingat yang namanya Indonesia 4.0 itu masih berupa program, visi, cita-cita. Lah keburu kena pandemi, jadinya kita kan harusnya bergotong royong bukan saling menuduh gitu. Ini kok masih kurang infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sama-samalah kita upayakan. Saya ini sebagai orang tua balita ya Ibu dan Bapak yang menyaksikan pada hari ini. Saya sebagai orang tua balita itu mempersiapkan diri nih ya untuk mendidik anak. Yang penting tuh iman dan takwa ya kan. Makanan bergizi sama gosok gigi sebelum tidur itu. Kami ini tidak mempersiapkan diri untuk mendidik anak A sampai Z. Kan gitu. Saya kira Ibu dan Bapak yang menyaksikan juga merasakan. Ini gak senengnya nih ya. Gini deh, saya mau tanya. Ibu dan Bapak guru itu jamunya apa sih? Kok anak-anak tuh mau nurut gitu? Anak-anak tuh diajarin orang tua di rumah, ya Allah. Kita udah sampai teriak-teriak. Susahnya minta ampun. Tolong Ibu dan Bapak guru, kalau ada jamu ya, jamu obat anak nurut gitu, kita nih orang tua dikasih lah informasi. Orang tua nih ya Allah mendidik anak tuh, anak kok kalau di sekolah kok nurut gitu. Kok nurut kalau di rumah kok ada aja. Suruh duduk katanya nonton TV, suruh duduk lagi, diketok sama temennya, anak tetangganya berarti juga nggak nurut sama orang tuanya, ngapain ngetok rumah saya kan gitu. Kita ini kan sebagai orang tua modern suka baca-baca lah ya. Kata praktisi tumbuh kembang anak ya, yang saya baca sebagai ibu balita nih. Kata praktisi tumbuh kembang anak, anak-anak itu nggak boleh dikasih gadget. Ya, jadi saya itu mempersiapkan diri, udah teriak-teriak, ya Allah kakak, adik, baca buku dong, belajar, jangan mainan HP. Pandemi sekolahnya pakai HP, gimana? Makanya kita seneng banget dan bangga ada malam apresiasi cerdas berkarakter ya kan, yang memberikan apresiasi kepada seinsan-insan pendidikan di seluruh Indonesia. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu. Saya Sadia Ma'ruf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya luar biasa banget nih. Ini benar-benar pembicaraannya memang menarik ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Sadia itu kalau boleh kita bilang ini kebanyakan curhatannya dia. Curhatan sebagai orang tua di masa pandemi itu bagaimana. Kadang-kadang tuh namanya anak ya kan sama guru, sekali ngomong guru langsung nurut. Sama orang tuanya udah 8 kali katanya mulutnya udah ada busa-busanya, kan nurut-nurut juga. Itu dia, tapi kalau ngelihat ya Fadli tadi materi yang disampaikan oleh Sadia itu memang memperlihatkan sekali adanya penguatan karakter loh.
ada Iya. upaya-upaya yang mengarah ke sana. Jadi Betul. pesan-pesannya bagus, Iya. kemudian moral of story dan juga konflik-konflik yang disampaikan itu benar-benar mengena ke hati kita. Mesya, ada Setuju, kebetulan juga nih ya partisipannya di Zoom ini dari sahabat karakter dari seluruh Nusantara ini banyak banget nih. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat malam, sahabat-sahabat karakter di seluruh Nusantara Indonesia. Nih ada di Betul belakang. sekali, ini di belakang kita nih. Halo. Wah, ini ada Mbak Dina Rahmawati dan banyak macam-macam banyak nih ya. sekali. Kalau saya bacain nggak kelar-kelar nih semuanya ini. Iya, Luar biasa waduh, ini Tapi semuanya senang banget maksudnya berkarakter. apresiasi dari mereka juga sangat luar biasa gitu. Dan Ya. mereka juga menantikan ini dan juga tadi kita lihat ya banyak sekali pelajaran-pelajaran bisa kita dapatkan juga bagaimana caranya bisa mendidik anak dan juga anak juga bisa bekerja sama dengan orang tua. Iya. Jangan sampai kayak saat dia tadi air curhat aja isinya dia. Ini betul banget Mesya ya. Untuk menjadi seorang yang memiliki karakter juga dibutuhkan fasilitator yang cerdas dan mampu membimbing kita mencapai tujuan. Nah, ngomongin fasilitator nih, kita masuk pada kategori fasilitator cerdas berkarakter. Apresiasi ini akan diberikan kepada fasilitator yang berkomitmen dan memiliki praktik dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter. Penerima apresiasi kategori fasilitator cerdas berkarakter diberikan kepada Sri Mugi Lestari, Kepala SD 02 Mojorejo, Kota Madiun. Eka Sari Widiati, pegiat pendidikan di Kota Bandung. Sutomo, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Monika Wali, pengawas sekolah di Kabupaten Jaya Wijaya. Dewi Fitriani, dosen Prodi PAUD UIN Araniri Provinsi Aceh. Ya, selamat kepada para penerima apresiasi kategori fasilitator cerdas berkarakter yang telah berkomitmen menyebarkan praktik baik dan membangun generasi cerdas berkarakter. Dan para penerima apresiasi ini tentunya akan mendapatkan hadiah berupa plakat, sertifikat elektronik, dan juga gawai. Ini luar biasa sekali Mesya ya. Namun sebelum kita lanjutkan pembacaan kategori berikutnya. Nah nih, kita saksikan dulu penampilan dari Ziva mengejar matahari.
Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Oke, ya ini luar biasa banget ya. Sekali lagi mungkin kita sapa juga nih buat semua nih partisipan Zoom ya, dari sahabat karakter dari seluruh Nusantara yang mengikuti kita pada malam hari ini. Iya, betul Ini sekali. terima kasih banyak sebelumnya karena memang ini bagus banget gitu ya. Iya, senang sekali rasanya bisa bersama-sama dengan semua sahabat karakter di seluruh Nusantara. Pastinya mereka hadir dari segala penjuru ya Fadli ya. Betul banget, Dari Mesya. Sabang, dari Pulau Jawa, Sumatera, semuanya berkumpul di sini. Saya mau baca 2 orang boleh nggak ya? Boleh dong, kita Saya mau sapa baca pas di dulu. sebelah. Oh ini ada Pak Eko Endri tadi. Wah ada Pak Eko Endri Wiono. Wah dada Pak Eko. Assalamualaikum. Wah tuh dia. Boleh pilih satu lagi, pilih satu lagi dong. Boleh, siapa Yang mana? ya? Coba Yang kita lagi- lihat yang mukanya paling berkarakter nih ya. Iya paling berkarakter juga senyumnya Siapa ceria nih nih ya? hari ini. Oke. Cewek ya? Tadi kan Tadi cowok. Abis cowok ya? Iya. Cewek, oke. Wah ada Mbak
Diani Raisa. Diani Risa apa Diani Rais ya. Benar. Terima kasih semua teman-teman, semua sahabat karakter ya yang sudah hadir. Kita sepertinya harus melanjutkan lagi nih. Kita lanjutkan lagi nih, Karakter Mesya apa nih, ya. selanjutnya, apresiasi apa yang kategori selanjutnya Fandi? Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tentang Dinas Pendidikan. Nah, ini kita masuk pada kategori Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter. Iya, dan kategori ini akan kita berikan kepada Dinas Pendidikan yang memiliki praktik baik melalui kebijakan dan program dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter. Dan penerima apresiasi kategori Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, program 7 Bu Atikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, program Siswa Asuh Sebaya. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, program Desa Sahabat Keluarga. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan program Gerakan Mesra Bertuah. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua, program Pakima Hani Hano. Iya, selamat kepada para penerima apresiasi kategori Dinas Pendidikan Berkarakter. Semoga bisa menginspirasi dinas pendidikan di daerah lainnya juga dalam membuat kebijakan, membuat program-program yang kreatif yang bisa membangun generasi cerdas dan berkarakter. Dan para penerima apresiasi ini seperti biasa akan mendapatkan hadiah berupa plakat, sertifikat elektronik dan juga gawai. Oke, dan selanjutnya kita masuk pada kategori Sahabat Muda Cerdas Berkarakter. Dan kategori ini akan diberikan kepada sahabat karakter muda yang memiliki komitmen dan praktik baik dalam menggerakkan terbentuknya generasi cerdas berkarakter. Oke, penerima apresiasi kategori Sahabat Muda Cerdas Berkarakter diberikan kepada Andri Rizky Putra, pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Laninka Sia Miono, penggagas gerakan Lipstick untuk Difabel. Stanley Ferdinandus, pendiri dan pembina Yayasan Hekaleka Ambon. Putri Aryani, penyanyi muda berbakat Indonesia. Nadira Nuraini Afifa, alumnus berprestasi Harvard University. Selamat kepada penerima apresiasi kategori Sahabat Muda Cerdas Berkarakter. Semoga bisa menginspirasi anak muda lainnya untuk bisa menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Dan penerima apresiasi akan mendapatkan hadiah berupa plakat, sertifikat elektronik, dan juga gawai. Dan kami undang yang terhormat Bapak Hendarman selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan ucapan selamat kepada penerima apresiasi. Selamat malam Mas Fadli, Mbak Malam, Mesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam. Dalam kesempatan yang indah dan bahagia ini, yaitu pada malam apresiasi cerdas berkarakter 2020, izinkan kami atas nama Pusat Penguatan Karakter menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim yang telah memberikan kepercayaan kepada kami di Pusat Penguatan Karakter untuk mendukung program-program prioritas yang sudah dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk penguatan pendidikan karakter. Semoga kami dapat menjaga keajegan dalam berkiprah mendukung kebijakan Kemendikbud. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan staf khusus Mendikbud, serta para pejabat yang terus mendukung dan memotivasi kami di Pusat Penguatan Karakter dengan suntikan-suntikan ide,
dan gagasan sehingga muncul berbagai variasi media dalam rangka menguatkan pendidikan karakter bagi satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang biasa disebut sebagai ekosistem pendidikan. Penguatan karakter sesungguhnya menjadi tantangan kita bersama guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan, sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Menteri pada waktu pembukaan. Terima kasih juga kepada berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, komunitas pendidikan dan kebudayaan, serta fasilitator penguatan karakter dan pendidikan keluarga, serta para generasi muda cerdas berkarakter yang telah menjadi bagian utuh dalam menyukseskan acara ini. Dan acara ini sesungguhnya didedikasikan untuk kita semua. Bagi para penerima apresiasi cerdas berkarakter, kami sampaikan selamat atas segala capaian prestasi baik yang telah dilakukan oleh para fasilitator cerdas berkarakter, pendidik cerdas berkarakter, sahabat muda cerdas berkarakter, dinas pendidikan cerdas berkarakter, dan orang tua cerdas berkarakter. Semoga apresiasi ini dapat mengilhami para fasilitator, pendidik, sahabat muda, dinas pendidikan, dan orang tua lainnya untuk tetap melanjutkan komitmen bersama dalam rangka penguatan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui saling sinergi dan kolaborasi atas prinsip merdeka belajar. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, dan adik-adik di Pusat Penguatan Karakter yang dengan kreativitas dan ide-ide serta terobosan-terobosan berani telah mampu mewujudkan acara Pekan untuk Sahabat Karakter Pusaka ini, saya atas nama pribadi mengucapkan apresiasi yang dalam. Akhir kata, kami kembali mengajak kita semua untuk mewujudkan generasi cerdas berkarakter Indonesia maju bermartabat. Sampai bertemu tahun depan, salam cerdas berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi tentunya kita ingin mengucapkan selamat kepada penerima apresiasi pada malam hari ini. Semoga dengan diadakannya malam apresiasi ini akan menguatkan dan juga membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Ya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara ini. Terima kasih juga buat semua sahabat karakter dari seluruh Nusantara. Iya, dan juga tentunya kita juga ingin berterima kasih kepada Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menginisiasi malam apresiasi ini. Dan segala rangkaian kegiatan pusaka Pekan untuk Sahabat Karakter. Akhir kata, saya Fadli. Dan saya Mesya Siregar pamit undur diri. Sebagai persembahan terakhir kita saksikan penampilan Kikan. Bendera. Selamat malam.
saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar, ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Untuk seluruh pelajar Indonesia cerdas berkarakter. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar, di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Indonesia. Metro TV